Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan progres awal dari program sensus penduduk. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Rafli Divanandra Ramadhani, NPM 07320. Dan saya Muhammad Hafiz Putra Priyatna, NPM 06.2020.1.07298. Saya Krisna Bagus Nugraha, NPM 07263. Untuk proyek kami menggunakan PHP natif. Jadi di sini menggunakan konsep MVC. Ini ada model, ada view, dan juga di atasnya ada controller, ada PK controller. Nah, pertama-tama, dan ini juga ada aset buat MongoDB-nya dari sini. Ada vendor juga ini. Ini vendor buat sorry tadi ini vendor buat MongoDB. Dan selanjutnya koneksi. Nah, di sini ada koneksi. Koneksi di sini memanggil vendor yang ada di autoload. Dan ini ada koneksi. Koneksi ini untuk menyambungkan MongoDB ke PHP ini untuk localhost-nya. Ini ada database-nya namanya data penduduk. Dan langsung aja ke model. Model. Nah, di sini untuk memanggil collection. Nah, ini koneksi database-nya, dan ini query untuk memanggil collection, namanya ada penduduk, ini untuk menampilkan penduduk. Dan ini ada proses store data. Ini proses store data untuk input. Nah, ini sama memanggil collection penduduk, dan ini ada get data by ID. Nah, ini fungsinya sama seperti MySQL. Ini untuk ini ada ID untuk memanggil where ID. Jadi ini untuk menampilkan satu data, ini fin1. Ini ada ID, get ID, mengambil data. Sama seperti where ID. Dan ini ada proses update data. Sama seperti tadi di atas, ini memanggil collection penduduk, dan ini juga sama memanggil collection penduduk. Dan selanjutnya ada authentication user. Ini ada collection user. Ini untuk proses akses. Dan di sini ada sama seperti tadi admin model, ini untuk menampilkan data penduduk, dan ini untuk manggil ID. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rafli. Oke, di sini saya akan menjelaskan package controller. Yang pertama, saya akan menjelaskan di kelas admin controller. Di kelas admin controller terdapat sebuah objek model, yang mana objek ini didapat dari package model. Selanjutnya ini terdapat function construct untuk membuat objek baru bernama model dari kelas admin model. Selanjutnya di sini terdapat function index, yang mana terdapat collection penduduk yang berisikan model dan get penduduk dari model. Selanjutnya terdapat function tambah data, yang mana function ini diperuntukkan untuk menampilkan view yang terdapat pada package view nanti. Selanjutnya terdapat function store data yang isinya yaitu digunakan untuk menginsert data
yang mana datanya terdapat dari nomor KK, NIK, nama, sampai nama ibu dan nama ayah. Jadi ketika sudah menginsert data tersebut, lalu akan kita simpan. Setelah kita simpan, kita akan melihat notifikasi berhasil ditambah ketika data tersebut bisa ditambah, dan pesan gagal ketika gagal menambah data. Selanjutnya terdapat function edit data, yang mana di sini terdapat objek data mengambil dari get data by ID. Selanjutnya di sini terdapat update data yang digunakan untuk mengupdate data. Selanjutnya di sini terdapat collection penduduk yang isinya mengambil dari kelas proses update data. Untuk isinya sama seperti insert, tetapi ini untuk mengubah data kita harus memilih salah satu yang mau diubah. Ketika sudah, kita akan mengklik submit. Lalu ketika sudah disubmit, akan muncul pesan berhasil diubah ketika datanya bisa diubah, dan pesan gagal ubah data ketika datanya tidak bisa diubah. Selanjutnya yang terakhir di sini terdapat function delete data. Di sini terdapat collection penduduk yang di dalamnya terdapat proses delete data. Jadi jika kita mendelete data, kita klik untuk delete data berdasarkan ID, maka akan menampilkan berhasil dihapus ketika sudah bisa dihapus, dan gagal dihapus untuk data yang tidak bisa dihapus. Lalu di kelas petugas controller, di sini terdapat sama seperti admin controller, objek model, lalu function construct yang isinya terdapat objek model dari kelas petugas model, lalu terdapat function index yang isinya mengambil semua yang berada pada get penduduk. Lalu di sini juga terdapat function detail data untuk menampilkan semua data yang sudah diinputkan. Selanjutnya terdapat outer controller, yang mana outer controller ini digunakan untuk proses login multi user, yang mana untuk user sendiri terdapat 2 user, admin dan petugas. Jadi ketika sistem mendeteksi admin login, maka dia akan memunculkan halaman login admin, dan ketika petugas login maka akan menunjukkan halaman web petugas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Krishna. Di sini saya akan menjelaskan tampilan project kelompok kami. Di sini saya akan mencoba login dengan username admin, dengan passwordnya admin. Setelah login, bakal login. Sebentar, mungkin ada yang salah. Admin. Sini login berhasil. Ini untuk tampilan dari progres awal kelompok kami. Ini ada data penduduk, dan nick, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain-lain. Dan di sini ada proses penambahan data. Di sini saya akan mencoba menambahkan data. Nomor KK 12, nick 123, nama Krishna,
Krisna, tanggal lahir, tempat lahir Surabaya, jenis kelamin, input alamat, input 5 Kelurahan Tambak Sari, Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, status ada, pendidikan SMA, agama Islam, warganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, belum menikah, ayah Abid, ibu Puji. Kita coba simpan. Di sini datanya sudah tersimpan. Kita coba fitur detailnya. Sini sudah tampilkan semua data. Oke. Coba fitur edit. Di sini kita akan mencoba mengedit nomor kakak dan nama. 122 Krisna Bagus. Kita simpan. Oke, di sini ada nonaktif, data berhasil diubah. Kita cek. Nah, di sini nomor kakaknya sudah berubah 122 dan nama sudah berubah menjadi Krisna BGS. Oke. Kita coba fitur untuk menghapusnya. Ini coba kita menghapus Josada ini. Di sini sudah tampil data berhasil dihapus. Oke, kita logout. Kita coba username kedua yaitu Pak RT. Kita login. Oke. Pada tampilan Pak RT ini dia hanya bisa melihat isi dari data yang sudah dimasukkan oleh admin. Hanya bisa melihat detail. Oke. Kembali. Kita logout. Yang selanjutnya dijelaskan oleh Mas Hafiz untuk MongoDB-nya. Untuk MongoDB-nya ini nama database-nya ada data penduduk, dan untuk collection-nya sementara ada 2 ini, penduduk sama user. Untuk user sendiri ini ada ID, role user. Role user ini untuk fungsi nanti di webnya multi user, ada username sama password user. Dan selanjutnya ada collection penduduk. Dalamnya itu ada nomor kakak, NIK, nama, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, jenis kelamin. Dan untuk alamatnya ini saya membuat objek. Di dalam objek ada jalan, ada RT, ada RW, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi. Jadi saya membuat objek supaya tidak flat nanti ini tampilannya. Dan ada status keberadaan, pendidikan, agama, kewarganegaraan, pekerjaan, status perkawinan, nama ayah, nama ibu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.